Oke teman-teman, langsung saja ya di episode ketiga. Ya, ini sesuai judulan tema yaitu cara mengaktifkan saraf ya. Cara mengaktifkan saraf yang mati rasa ya. Oke, langsung saja ini ada jalur ya. Di sini ada titik-titik saraf ya yang perlu dipijat untuk mengaktifkan saraf. Cara pijatnya begini nih, tangan ya, contoh. Ini tangan saya begini. Nah, ini langsung jari dua kena ya, jari dua yang dipakai, dua jari yang dipakai di sini ya, langsung masuk dan connect, ini kena titik saraf yang dimaksud ya. Caranya begini, ini terapi ya, ini masih terapi, yaitu titik-titik saraf yang akan dipijat ya. Ini begini caranya, ditekan ya, ditekan dengan hitungan minimal 10 detik ya. Saraf yang dipijat minimal 10 detik. Oke, langsung jari kita tarik ya. Ini jari kita tarik semuanya ya, ditarik. Oke, ikuti sampai akhir ya, biar tahu ciri-ciri gejala atau saraf yang mati rasa ya, saraf yang mati rasa atau yang tidak aktif, dan bagaimana cara mengatasi atau menghindari ya, agar saraf kita itu tetap aktif dan tetap connect ya, artinya tetap lancar, peredaran darahnya aktif dan saraf-sarafnya berfungsi gitu ya. Ikuti sampai habis ya, biar tahu rahasianya, bagaimana caranya mengatasi, mencegah atau menghindari ya. Oke. Ya, ini di sini ada titik-titik saraf yang perlu dipijat, ini bagian sini ya. Ini yang hijau ini. Yang hijau. Ya, ini cara mijatnya begini. Cara mijatnya. Ya, ini. Nah, tangan begini, kena tangan dua dipakai ya, dua jari. Tekan ya, ditekan di titik saraf. Di titik saraf yang bawah ya. Ini di atas sama di bawah. Alirannya sama, gambar hijau ini ya, pada gambar tangan hijau. Nah, di sini juga ini di bawah ini ya, ini di atas sama di bawah ya, ini di atas, ini di bawah. Nah, cara mijatnya satu kaligus tangan dua begini ya, begini. Nah, kita tarik begini. Pertama kita tekan dulu minimal 1 detik ya. Nah, kalau sudah direfleksi, titik-titik yang dituju ya, yang dimaksud ini yang ada pada gambar hijau ini ya, ini. Nah, pertama kita refleksi, yaitu titik-titik saraf kita pijat ya, titik-titik saraf. Nah, di sini ada aliran darah ya, ada 2 aliran darah sini, kanan dan kiri ya, di pinggiran tulang itu aliran darah ya, untuk melancarkan darah agar maksimal, stabil ya, tidak berhenti dan tidak mengendap. Ini pertama kita refleksi titik-titik sarafnya ya, kita pijat-pijat. Nah, kalau sudah dipijat-pijat nanti kita urut ya. Ya, ini caranya begini. Ini aliran tangan ya, sama dengan yang di kaki itu ya. Jadi connect ya, antara tangan dan kaki itu connect, nyambung ya. Tangan dan kaki itu nyambung, connect. Nah, kalau sudah direfleksi kita urut ya, dengan menggunakan hand body ini ya, untuk sebagai pelicin saja menggunakan hand body ya. Caranya begini nih teman. Nah, ini kena 2 jari yang kita pakai urut, jari tengah 2 ya, 2 itu pas ya, pas kena. Jadi ada teknik dan caranya ya, memijat atau mengurut ya. Ini caranya begini tekniknya, pakai 2 jari yang di tengah. Nah, terus jari-jari juga ditarik ya, semua jari-jari ya, begini, atas dan bawah ya, jari-jari atas dan bawah yang diurut, sama dengan jari-jari kaki ya, begitu juga sama. Nah, kalau sudah atas dan bawah yaitu kanan kiri ya, kanan kiri samping ya, artinya samping jari-jari ya,
kanan dan kiri juga diurut semua, dipijat semua ya. Nah, kenapa, sama cerita lagi, kenapa bisa saraf tidak connect ya, atau saraf itu mati rasa, tidak aktif itu, kenapa, apa penyebabnya? Itu pengaruh faktor ini yang dipijat sini ya. Ya sini teman-teman, pijat bagian pergelangan sampai ke yang tadi hijau itu. Ya, langsung pengaruh faktor biasa pola makan ya. Penyebabnya apa saja? Ini yang dipijat ini. Yang warna biru ini. Ya ini. Untuk mengaktifkan saraf yang mati rasa ya. Penyebabnya itu pola makan. Apa saja itu makanan yang bisa saraf tidak connect atau mati rasa? Satu, pertama itu sejenis angsa ya, bebek mentok ya, atau itik gitu ya. Banyak juga, bahasa Jawa itu ada banyak, itu yang besar itu. Nah itu kolesterolnya tinggi, itu yang sangat cepat ya untuk saraf itu mati rasa. Nah, kolesterol tinggi ya, sejenis angsa ya, kalau ayam tidak, sejenis angsa atau unggas itu ya, yang kolesterolnya sangat tinggi, jadi cepat banget ya membuat itu aliran darah berhenti mengendap, dan saraf-saraf pun menjadi mati rasa. Itu satu, sejenis angsa pada hewan ya. Lalu kedua, untuk bagian tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran ya, itu satu, daun ubi ya, karena daun ubi itu zat besinya tinggi ya, zat besinya tinggi. Daun ubi sama paku itu ya, hindari itu ya, hindari daun ubi dan paku atau pakis ya, itu sayuran itu cepat banget ya membuat saluran darah mengendap atau saraf mati rasa, dan bahkan bisa menyebabkan seketika orang itu stroke ya. Banyak ya orang stroke karena makan daun ubi dan paku ya, tapi itu tergantung ya pada kondisi pada badan kita ya. Kalau agenda fit ya tidak, namun biasanya itu yang mendadak stroke itu karena kondisi badan kita itu tidak fit ya. Kondisi badan kita tidak fit, lalu kita makan daun ubi berturut-turut misalnya 3 hari, itu bisa mendadak stroke. Nah ciri-cirinya orang mati rasa begini ya. Ciri-ciri mati rasa itu begini, tangan tidak bisa tergenggam ya, begini. Itu ciri-ciri saraf mati rasa ya. Tangannya begini menganga, tangan menganga begini ya, menganga, dan tidak bisa menggenggam. Itu ciri-ciri saraf mati ya. Ciri-ciri saraf mati atau tidak connect ya, tidak berfungsi ya, begini. Tangan begini, hanya begini. Banyak ya pasien-pasien saya yang begini, artinya tidak bisa menggenggam ya. Nah alhamdulillah ya, setelah diterapi beberapa kali bisa berfungsi lagi ya, dan alhamdulillah bisa normal kembali. Untuk menangani saraf itu memang kita harus refleksi ya, artinya terapi secara rutin ya, minimal 1 minggu atau 1 bulan gitu ya, tergantung tingkat keparahan ya, tergantung tingkat keparahan ya, ini tergantung tingkat keparahan tersebut. Jadi caranya kita rajin ya, pijat pun itu banyak orang tukang pijat tapi tidak tahu saraf ya, asal pijat saja. Harus yang ahlinya ya, yang ahlinya. Kalau ditangani dengan ahlinya yang tahu, itu cepat reaksi dan cepat sembuh. Namun kalau dipijat orang yang pijat biasa, sekitar orang-orang pijat gitu, itu tidak ada reaksi ya, tidak sembuh itu. Jadi tergantung yang tahu menangani saraf, bagian saraf, atau yang sudah paham dengan saraf ya. Karena banyak tukang pijat yang tidak paham juga. Tapi kalau yang paham ya, kita itu ada reaksi cepat gitu ya. Oke teman-teman, di sini banyak saraf-saraf sini ya. Nah ini di sini banyak saraf-saraf. Nah ini kita urut ya dengan cara begini, cara urutnya. Jadi banyak kan saraf ya ini. Kita tekan beban tubuh kita tekan begini.
Ya ini begini. Ini cara mengaktifkan saraf-saraf ya. Saraf-saraf yang mati rasa atau tidak aktif itu ya. Saraf tidak aktif gitu. Nah, kalau saraf tidak aktif itu tadi yang saya sebutkan ya, tangan tidak bisa menggenggam, menganga gitu ya. Nah, lalu kedua itu betis, kalau kita injak itu dia tidak terasa. Yang biasanya sakit tidak terasa. Nah, contoh ya, saya ini berat saya 80 kilo ya, lebih dari 80 kilo, kurang lebih 80 kilo lah ya. Namun kalau orang yang mati rasa, sarafnya itu mati rasa, itu sapi injak itu dia tidak merasakan sedikit pun ya, tidak merasakan sakit, tidak merasakan berat badan saya. Itulah ya arti gejala saraf mati rasa. Itu ciri-cirinya ya. Kalau kita injak dengan orang yang berat itu tidak terasa dia ya, tidak terasa sakit dan tidak merasakan. Itu arti saraf mati rasa atau saraf tidak aktif. Itu kedua. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ya, yaitu untuk menghindari dengan pola makan tersebut ya, yang tadi saya sebutkan sudah kita tahu, dan cara solusinya untuk mengaktifkan kita pijat-pijat bagian yang saraf-saraf yang kita akan pijat ya. Contoh di pergelangan tangan ini, pergelangan tangan sini, dan bagian tangan, dan di kaki betis ya, dan telapak kaki. Di video episode 1, 2 saya itu nyambung ya. Ini connect semua ya. Artinya dari episode 1, 2, dan 3 itu connect nyambung. Nah, jadi saya buat ini sambung menyambung ya. Artinya langsung connect dengan arti dasar memijat ya. Cara-cara memijat dengan benar dan tepat ya. Yaitu kita harus, kalau ingin tahu, nonton di video episode 1 dan 2-nya ya, karena itu nyambung. Dari kaki ya, telapak kaki betis. Nah, sekarang ini bagian tangannya. Ini saraf-saraf yang perlu kita pijat ya. Nah, di sini itu kalau ini terasa di sini ya, ada gerunjal-gerunjalan ya, atau saraf itu otot ya, otot besar kan, ada otot ada saraf. Kalau saraf itu serabut kecil ya, serabut kecil banyak banget, miliaran. Nah, kalau otot itu besar. Nah, di sini ada otot ya yang bergerunjal, itu otot pindah pada tempatnya. Jadi otot itu bergerunjal itu ya. Otot itu bergeser pada tempatnya sehingga membuat aliran darah itu tidak stabil dan mengendap di bagian-bagian titik yang biasa tempat darah mengendap itu, sehingga membuatkan penyakit ya, penyakit gitu. Apalagi kita punya penyakit apa saja, kalau saraf itu tidak lancar, aliran darah tidak lancar, dan saraf itu tidak connect atau tidak aktif, itu akan memperluas ke penyakit berikutnya ya, dari penyakit satu dan menyambung ke penyakit berikutnya. Contoh ya, dasar penyakit misalnya emah ya. Nah, kalau sudah kena itu nanti nyambung ke berikutnya gitu maksudnya. Apa malarianya, apa-apanya itu nyambung. Jadi nanti jadi satu begitu. Jadi tambah banyak penyakit. Jadi inti sehat itu aliran darah stabil dan lancar ya, orang akan sehat. Jadi jaga ya kesehatan dengan cara kita contoh menjaga pola makan, olahraga, dan pijat ya. Rajin dan pijat agar saraf dan aliran darah lancar. Saraf aktif dan aliran darah lancar, begitu maksudnya. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya? Dengan apa yang saya uraikan dari awal hingga akhir ini. Semoga jelas dan paham ya. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Oke. Kiranya video ini cukup sampai di sini ya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, nantikan video kami di selanjutnya ya, tentunya di tema dan judul yang berbeda tentunya ya, tapi masih seputar pijat. Oke, like ya videonya, jangan lupa like-nya.
Oke, nantikan video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa di lain waktu dan di video berikutnya. Oke, nantikan teman-teman.